Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Senpai Channel dan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah kita, yaitu mata kuliah perpajakan 1. Pertemuan pertama yang kurang lebihnya sebenarnya kita akan membahas mengenai pengantar perpajakan, yaitu teori-teori mengenai tentang perpajakan dan lain sebagainya. Nah, sobat pajak pasti tahu kan, sebenarnya pajak itu apa dan bagaimana. Tanpa kita mungkin melihat definisinya lebih dalam kehidupan sehari-hari kita pun seringkali mendengar istilah pajak. Karena ketika kita misalnya pengen membeli sesuatu, kita pergi katakanlah ke Indo April atau ke Alfa Juli, ya kan, kita membeli produk. Kemudian misalnya kita beli snack, pasta gigi atau beli kopi di situ, kemudian kita membayar ke kasirnya dan kita baca di sana di struknya ada harga yang tertera dan di sana juga ada tertera di sana PPN, yakni pajak pertama nilai sebesar 10% di Indonesia ini. Nah, karena kita sebenarnya sudah sangat familiar dengan pajak, maka secara umum kita sebenarnya sudah tahu pajak itu apa dan bagaimana. Sebagai warga negara dan khususnya warga negara plus 62, ini istilah apa ya, umumnya lah zaman now ini menyebut sebagai warga negara Indonesia dengan plus 62, kita paham bahwasanya pajak ini merupakan tiang penyangga negara ini karena sekian dekade atau misalnya mungkin 2 dekade terakhir ini pajak merupakan tulang punggung pembiayaan untuk membiayai pengeluaran negara dan kurang lebih 70% dari APBN plus 62 ini dibiayai oleh pajak. Nah, tentu pajak ini adalah pajak dalam artian secara luas. Ketika kita bicara pajak tidak hanya pajak yang hanya dikolek atau dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga bea cukai dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenai pajak. Sebenarnya pajak itu apa sih? Nah, definisi dari pajak itu apa sebenarnya? Kita lihat definisi dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Maksa banget sih? Bukan ya. Tapi ini definisinya seperti itu. Bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, ya tentu saja nggak bisa asal malak, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah definisi pajak menurut undang-undang KUP ini ya. Pasal 1. Ini sebenarnya undang-undang KUP itu adalah undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan ini telah diubah terakhir ya. Sebenarnya diubah terakhir tahun 2009. Namun ketika kita melihat kembali mengenai definisi pajak, apa itu pajak? Ini uniknya adalah definisi pajak itu sendiri baru muncul di undang-undang pada undang-undang perubahan KUP ini, itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Ini sebenarnya perubahan kesekian dari Undang-Undang KUP. Nah, dulu ketika saya masih belajar di D3 Pajak, definisi pajak itu belum ada, belum muncul di dalam undang-undang. Jadi kita waktu itu masih belajar mengenai teori-teori atau definisi pajak itu dari profesor-profesor atau ahli-ahli, misalnya Profesor Sumitro dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian sepertinya pemerintah merasa bahwasannya kalau ini adalah masalah hukum maka dan ini menyangkut
ke aspek kenegaraan dan seluruh rakyat Indonesia, maka sebaiknya dimunculkanlah istilah atau misalnya didefinisikan pajak berdasarkan hukum itu sendiri. Nah, kemudian diejawantahkanlah definisi itu dalam perubahan Undang-Undang KUP di sini, yaitu ketika disahkan pada tahun 2007. Kembali ke definisi. Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Artinya, bukan lagi sifatnya mubah, artinya ya boleh ngasih boleh enggak, atau sunnah, ya kalau dikasih dapat pahala, kalau enggak, kalau dibayarkan dapat pahala, kalau enggak dibayarkan enggak apa-apa, kayak gitu ya. Ini adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa. Memaksa artinya negara melalui perangkat-perangkatnya bisa memaksa seseorang atau badan untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang tentunya. Nah, itu diatur oleh peraturan undang-undang. Tidak boleh ada pungutan yang bersifat memaksa tanpa adanya peraturan. Kalau ada demikian, maka itu disebut sebagai pungli, pungutan liar, dan itu malah masuk ke ranah pidana nantinya. Nah, kemudian pajak ini ketika orang pribadi atau badan seseorang itu membayar pajak, maka dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya apa? Bahwasanya ketika misalnya saya membayar pajak, bukan berarti kemudian negara langsung memberikan sesuatu kepada saya karena saya telah membayar pajak. Nah, tidak kawan, tidak secara langsung. Namun berarti bisa secara tidak langsung. Kemudian uang yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu ini kita kalau misalnya kita lihat pajak itu untuk membangun jembatan, untuk membangun sekolahan, untuk memberikan pelayanan kesehatan, untuk membiayai misalnya TNI, Polri untuk menjaga keamanan negara Indonesia, untuk menjaga border Indonesia dari serangan-serangan asing, untuk membiayai atau membayar para pegawai negeri supaya mereka bisa bekerja untuk melayani masyarakat umum lainnya. Dan juga pengeluaran-pengeluaran lainnya, misalnya subsidi listrik dan kalau misalnya kita melihat yang saat ini mungkin lebih besar lagi kita nikmati juga eh, dalam masa pandemi ini tentu lebih terasa, lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Nah, misalnya kawan-kawan ini juga pengen dari rumah pergi ke kampus kan lewat jalan raya juga itu. Nah, jalan itu juga dibiayai oleh pajak. Karena ini tujuannya pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita lihat lagi tadi definisinya ya. Bersifat memaksa, harus berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan untuk keperluan negara. Ini poin-poin penting dalam definisi pajak. Pajak jika dilihat dari berbagai aspek ya, kita melihat ada beberapa aspek yang perlu kita cermati. Pertama dari aspek ekonomi, bahwasanya pajak penerimaan negara dari sektor pajak itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dari aspek hukumnya kita tinjau di sana juga dijelaskan di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 tertera bahwasanya pajak itu landasan hukumnya sudah jelas. Karena tadi kan dari definisi pajak kan harus berdasarkan undang-undang. Maka aspek hukumnya juga tidak boleh dilupakan. Kemudian dari aspek keuangan bahwasanya bayar pajak ini dibayarkan kan dengan uang, ya kan? Tentu nggak bisa bayar pakai daun. Nah, daun nanti bisa buat beli apa, kan gitu. Jadi melihat aspek keuangan negara dan juga aspek
keuangan dari pribadi ataupun badan itu sendiri. Tentu kalau misalnya pembebanan pajaknya kan juga dilihat di sana, misalnya PPh kan berarti kan pajak atas penghasilan. Orang yang tidak berpenghasilan maka secara keuangan dia tidak mungkin bayar pajak. Kemudian dari aspek sosiologis, bahwa pajak ini memiliki dampak kepada masyarakat atas pungutan pajaknya. Bahwasanya pajak itu karena berdampak sosial kepada masyarakat, maka pajak juga harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Keadilan bagi masyarakat yang membayar pajak. Bahwasanya orang yang mampu, maka selayaknya dia harus membayar lebih daripada orang yang kurang mampu. Kurang mampu dalam arti dibandingkan dengan yang lebih mampu tadi ya. Kalau misalnya benar-benar tidak mampu ya, tentu secara aspek sosiologis maka dia tidak perlu membayar pajak. Nah, ini atas yang income tentunya. Untuk kalau misalnya kita melihat dari aspek-aspek lainnya akan lebih banyak lagi. Apa sebenarnya fungsi pajak itu? Ya kan? Kenapa harus ada pajak? Dan apa gunanya pajak itu? Pertama adalah pajak berfungsi sebagai fungsi budgeter, yang memiliki fungsi budgeter. Bahwasanya pajak itu merupakan alat sumber memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara. Artinya bahwasanya negara ini membutuhkan dana untuk membiayai keperluan-keperluan negara untuk kemakmuran masyarakat ini tentu membutuhkan uang, dan uang itu dikolek dari masyarakat tentunya. Nah, kalau misalnya bukan dari masyarakat, dari siapa lagi? Katanya kan negara ini kan negara mau yang berdikari, maka masyarakat bergotong royong, masyarakat bersama-sama membangun negeri ini dengan membayar pajak. Dan ini fungsinya sebagai budgeter, fungsinya sebagai penghimpunan anggaran, penghimpunan dana, penghimpunan budget untuk kemudian dapat didistribusikan. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi reguleren. Yakni reguleren berarti fungsi mengatur. Bahwasanya pajak merupakan alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang polek, sosbud, hankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam artian seperti ini, misalnya adanya cukai, ya kan? Adanya cukai minuman beralkohol atau adanya cukai mengenai tembakau, bahwasanya selain sebagai fungsi tentu saja sebagai budgeter, di sini adalah fungsi regulerannya mengatur negara ingin membatasi konsumsi atas produk-produk tersebut, karena produk-produk tersebut secara ilmiah atau secara medis dan lain sebagainya itu dianggap kurang baik. Tapi negara juga tidak bisa melarang beredarnya produk-produk ini karena sebagian masyarakat membutuhkannya. Namun konsumsinya perlu dibatasi, makanya ada namanya cukai atas minuman keras atau atas cukai tembakau. Nah, fungsi reguleran lainnya misalnya fungsi di tarif PPh orang pribadi, di mana dia level ya dari 5%, 15% dan sebagainya ya. Maka ini mengatur bahwasanya orang yang mampu atau orang yang lebih mampu membayar lebih, maka dia akan dipajaki lebih. Seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi demokrasi, bahwa salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Artinya bahwa pajak merupakan usaha bersama secara gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat bisa hidup makmur, dan kemudian kontribusi bersama-sama inilah yang dinamakan sebagai demokrasi itu. Ini pengejawantahan hidup bersama sebagai sebuah negara.
Fungsi yang keempat adalah fungsi redistribusi. Ya, ini menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Redistribusi bisa juga berarti bahwasanya ada misalnya ada masyarakat dengan income yang lebih tinggi, kemudian mereka membayar pajak tentunya, dan kemudian pajak ini digunakan untuk membiayai misalnya jaminan sosial. Ya, ini bagi masyarakat yang kurang mampu, maka iuran BPJS kesehatannya ditanggung oleh negara misalnya, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ini dan jadi di sana ada redistribusi penghasilan, bahwasanya negara mengambil pajak dari orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya, kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu atau fakir, dengan memberikan salah satunya adalah bahwasanya orang yang tidak mampu itu diberikan jaminan sosial kemasyarakatan dengan memberikan istilahnya asuransi kesehatan keskin, misalnya asuransi kesehatan rakyat miskin gitu. Jadi mereka tidak perlu membayar eh, premi asuransi, tapi pemerintah lah yang membayar premi asuransi mereka, dan mereka bisa menggunakan Askeskin itu untuk berobat di fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat dengan tanpa perlu membayar biaya. Nah, itu adalah fungsi dari pajak. Jadi kita ingat lagi, pertama adalah fungsi budgeter, fungsi reguleran, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi. Ya, four function of taxation ya. Nah, kita kembali lihat tadi bahwasanya definisi pajak itu bahwasanya tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maka pastinya harus ada dong. Apa imbalan secara langsung itu? Nah, di sana ada istilah namanya retribusi dan sumbangan. Retribusi, ketika seseorang membayar retribusi, maka di sana nanti akan terdapat kontraprestasi langsung atau imbalan secara langsung. Imbalan ini berupa jasa atau yang lainnya ya. Misalnya retribusi pasar untuk pedagang, bahwasanya para pedagang itu ketika mereka ini pedagang-pedagang kecil ya, pedagang di pasar umum ya, ketika mereka itu menggelar lapaknya di pasar, mereka membayar retribusi pasar. Kemudian bisa juga kita parkir ya, parkir di mall misalnya, atau parkir di tempat parkir umum misalnya, kita membayar namanya retribusi parkir. Kita membayar sejumlah uang tertentu, misalnya 2.000, ya kan? Tapi kita juga mendapatkan manfaat secara langsung, yaitu kita dapat slot untuk parkir, misalnya parkir motor atau parkir mobil. Itu namanya retribusi. Artinya kita membayar sesuatu, dan kita membayar sejumlah uang tertentu, tapi kita juga mendapatkan sesuatu dari membayar itu. Yang selanjutnya adalah sumbangan. Sumbangan yang menerima prestasi tidak dapat ditunjuk, melainkan untuk golongan tertentu. Misalnya, ini dari sumbangan bencana alam. Saya misalnya ketika eh, atau misalnya si A lah gitu kan, Afik gitu misalnya. Ketika melihat atau misalnya mendengar ada bencana alam di Indonesia, dia menyumbangkan sebagian uang kepada para korban bencana alam, tentu melalui organisasi-organisasi tertentu ya, misalnya dari aksi cepat tanggap atau dan lain sebagainya gitu kan ya. Kemudian uh, yang menjadi korban bencana alam ini mendapatkan bantuan. Tentu bantuannya bisa jadi berupa barang, bisa jadi berupa makanan, minuman, selimut dan lain sebagainya. Nah, tentu ketika ketika Afik ini membayarkan atau melalui katakanlah lembaga lembaga sosial tertentu seperti misalnya aksi cepat tanggap,
Dan aksi cepat tangkap ini kemudian membelanjakan uangnya untuk membeli keperluan-keperluan para korban bencana alam sesuai dengan kondisinya. Kondisinya tentu berbeda-beda. Korban bencana alam misalnya tanah longsor misalnya atau tsunami dan lain sebagainya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari korban ini. Nah, Afik ini tidak mendapatkan prestasi apa-apa, nggak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah ya, pasti itu ya, insya Allah. Tapi orang yang mendapatkan manfaatnya adalah golongan lain atau orang lain. Ini bedanya antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Nah, syarat pemungutan pajak itu bagaimana? Bagaimana pajak itu dapat diterapkan atau dipungut dari pemerintah kepada masyarakat, orang pribadi atau badan. Di sana harus ada syarat keadilan. Ini masih berkaitan dengan teori-teori ya. Ini masih ada teori. Nah, teori keadilan ini bahwasanya seyogyanya pemerintah menerapkan pajak ini mempertimbangkan asas keadilan, bahwasanya harus seadil-adilnya, bahwa orang yang mampu dengan orang yang sangat mampu dan kurang mampu tentu harus adil proporsinya, ya, seadil-adilnya. Bahwasanya adil itu tidak harus selalu sama, ya kan, tapi adil itu eh, sesuai dengan porsinya. Kemudian syarat yang lain adalah syarat yuridis, bahwa syarat yuridis ini adalah syarat legalitas, bahwa pajak itu harus eh, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak semena-mena, tidak serta-merta. Pokoknya kamu bayar 1 M misalnya. Oh, tidak bisa. Kata pokoknya ini artinya dia tidak berdasarkan undang-undang. Seharusnya berdasarkan pasal sekian-sekian, undang-undang misalnya PPh, perhitungannya sekian, maka pajak yang harus dibayar sekian. Dan itu semuanya berdasarkan undang-undang. Jadi ada aspek yuridis di sana yang harus dipenuhi. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat ekonomis, bahwa pemungutan pajak ini melihat dari kondisi ekonomi, baik itu dari negara, ekonomi dari masyarakatnya juga, gitu kan. Dan tentu di ekonomi itu kan yang dilihat atau yang dibayarkan uang, bukan kertas. Coretan saya nggak laku nanti. Nah, aspek yang berikutnya adalah aspek finansial, mempertimbangkan aspek keuangan, bahwa aspek finansial ini ditinjau dari finansial dari negara, bahwa saya negara tadi membutuhkan biaya-biaya untuk pengeluaran-pengeluaran negara guna keperluan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka aspek finansial ini juga dilihat juga, bahwa negara membutuhkan uang untuk kemudian didistribusikan kembali, dan bahwa saya masyarakat memiliki aspek juga finansial, ada yang memiliki yang finansial yang kemampuan finansial yang tinggi lebih, ada yang finansialnya kurang, maka itu harus dipertimbangkan. Dan syarat yang ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah sederhana. Seyogyanya pemungutan pajak ini dilakukan dengan cara yang sederhana, tidak rumit. Aspek sederhana ini bahwasanya untuk memudahkan masyarakat untuk membayar. Aspek sederhana bisa jadi aspek penghitungannya, bisa jadi aspek cara membayarnya, dan lain sebagainya. Dari segi aspek cara membayarnya, masyarakat bisa membayar melalui bank dimanapun berada, atau bisa juga pembayaran secara online, jadi bisa dibayar kapanpun, dimanapun, bisa melalui internet banking, bisa melalui ATM dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu, jadi disederhanakan, cara membayarnya dipermudah. Cuma dulu mungkin ketika mau membayar pajak mungkin harus di hari kerja ya, Senin sampai Jumat, dan di jam kerja mungkin bank baru bisa melayani perpajakan jam 9 sampai jam 4 sore, setelah itu ditutup. Sekarang mungkin bisa lebih terbuka lagi karena bisa dibayar secara online dan sebagainya. Dan
tidak menutup kemungkinan ke depan, ya kan, bisa dibayarkan dengan cara-cara yang lain, misalnya bisa melalui Indo April atau pakai Alpha Juli dan lain sebagainya. Convenience store ini juga mungkin bisa digunakan sebagai salah satu media untuk membayar pajak. Bisa juga di kemudian hari dilakukan studi-studi, bisa dong bayar pajak melalui kartu kredit. Nah, bagi masyarakat mungkin, bagi sebagian masyarakat mungkin yang sangat gemar dengan penggunaan kartu kredit akan tertarik ini, udah bayar pajaknya pakai kartu kredit aja. Bayar PBB-nya pakai kartu kredit aja. Tagihnya nanti dicicil lah, kan dicicilnya kan pakainya kan melalui kartu kreditnya itu kan, tapi kan ketika dari provider kartu kreditnya ke kas negara kan bisa dibayar secara langsung. Nah, ini mungkin terobosan-terobosan bagi pemerintah, bagi Kementerian Keuangan, DJP terutamanya, bisa dipikirkan hal-hal yang seperti ini. Next, asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Adam Smith ini terkenal banget ya, Amerika. Jadi di sana ada four maxims sebagai asas pemungutan pajak menurut Mas Adam Smith ini. Mas, tak apa-apa lah, kan cowok. Pertama, asas equality, adil dan merata sebanding dengan kemampuan membayar. Artinya, yang ini seperti sebenarnya asas lagi mirip dengan yang tadi ya, cuman yang tadi kan nggak ada basic teoretikalnya, tidak bisa ditunjukkan secara langsung menurut siapa. Nah, ini menurut Mas Adam Smith ini, dia mengeluarkan teori mengenai asas pemungutan pajak ini yang disebut sebagai four maxims. Pertama adalah equality, adil dan merata. Certainty, harus jelas dan pasti berdasarkan ketentuan asas yuris tadi. Convenience, sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Nyaman, kenyamanan. Artinya ketika wajib pajak itu bisnisnya moncer, ya kan, bisnisnya moncer, maka saat itu juga dia bisa membayar pajak dengan lancar seharusnya, ya kan, atau ditagih pajaknya, bukan saat ketika wajib pajak misalnya bisnisnya lagi seret terus ditagih gede, wah kan mungkin ada kenyamanan yang terganggu di sana. Tapi ketika moncar, oke lah. Ya. Kemudian ada asas ekonomi, yakni biaya pemungutan atau pemenuhan kewajiban seminimal mungkin. Artinya pajak yang dikolek versus biaya untuk mengkoleknya itu seharusnya lebih besar pajak yang dikolek. Tentu lucu, bayar misalnya ini, bayar pajak 3.000, ya kan, di kantor bank dengan katakanlah SSP kertas. Nah, ini kan sebenarnya kalau bayar cuma segitu aja, ya kan, kan sebenarnya dari segi aspek ekonomi ini nggak cucuk gitu loh. Artinya nanti ada di sana biaya kertasnya berapa, kemudian uh, dari negara nanti kan dari bank nanti kan ini kan sebenarnya ada imbal balik ke negara. Artinya ketika suatu bank itu mendapatkan ada nasabah atau misalnya wajib pajak membayar lewat bank itu, kemudian ditransfer ke rekening negara, tentu kan ada jasa perbankannya ini kan. Jasa perbankan ini nggak gratis ini. Negara juga membayar kepada bank tersebut atas transaksinya ini gitu. Kayak misalnya kita gini, kita kita punya ATM nih, katakanlah saya punya ATM BRI gitu kan ya. Tapi saya mau mengambil uangnya di ATM Mandiri. Tentu kena cas kan, 6.500 coy. Nah, di sini pajak juga sama. Ketika masyarakat ini mengkolek pajak, masyarakat ini membayar pajak, ya, kemudian bank ini atau misalnya katakanlah Bank Mandiri ini memprosesnya kemudian mentransfernya ke rekening kas negara, maka di sana juga ada jasa perbankan dan itu tidak gratis juga. Maka
seyogianya juga nilai pajaknya itu lebih tinggi daripada nilai eh, nilai biayanya. Juga gini, contoh yang lain adalah kalau misalnya wajib pajak misalnya tinggal jauh terpelosok gitu kan, punya utang pajak, utangnya nggak seberapa, masih punya piutang pajak di sana, kemudian di sini ada jurusita, di sana sebenarnya utang pajaknya sudah melewati jatuh tempo. Jurusita ini dari kota ke pelosok itu kan ada biaya perjalanan dinas, ada biaya transportasi dan lain sebagainya. Kemudian seyogianya ya kan biaya untuk mengkolek pajak yang tadi melalui katakanlah surat paksa atau misalnya lelang dan sebagainya itu harusnya jauh lebih kecil daripada pajak yang nanti akan dikolek. Nggak make sense dong. Mau dapat 1 juta tapi ngeluarin 10 juta kan nggak make sense itu namanya. Ini asas pajak menurut Mas Adam Smith. The four maxims: equality, certainty, convenience, and economy. Four maxims. Kemudian apa aja teori-teori yang mendukung uh, pemungutan pajak berdasarkan falsafah hukum? Kenapa pajak itu harus dipungut? Bagaimana sebenarnya teorinya menurut falsafah hukum itu? Yang pertama adalah teori asuransi. Teori asuransi ini bisa diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi negara. Why insurance? Ya kan? Ini seolah seperti asuransi bahwasanya masyarakat membayar premi, ya kan? Masyarakat membayar premi kepada perusahaan asuransi, misalnya Aksa atau Takaful atau yang lainnya, ya kan? Kemudian harapannya masyarakat dengan membayar premi itu maka dia akan dilindungi dengan asuransi itu. Misalnya asuransi eh, kecelakaan mobil gitu kan ya. Maka orang yang memiliki mobil itu kemudian membayar asuransi pelindungan mobil, dan ketika ada kecelakaan nanti dari perusahaan asuransi itu yang akan membayar atau membiayai untuk perbaikan mobil itu. Ini adalah menurut teori asuransi. Namun sebenarnya kalau misalnya kita kembalikan lagi ke pajak, tentu sepertinya kurang tepat. Ya kan, bahwasanya pajak itu kan tadi manfaatnya tidak bisa ditunjukkan secara langsung, ya kan. Nah, ini sepertinya kurang tepat kalau misalnya disamakan dengan uh, premi gitu. Cuman secara proses indirect agak-agak ada kemiripan sedikit lah gitu kan. Secara indirectnya. Bahwasanya masyarakat membayar sesuatu, kemudian negara melakukan sesuatu. Yang kedua adalah teori kepentingan. Diartikan bahwasanya negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Nah, bahwasanya masyarakat memiliki kepentingan untuk dilindungi, memiliki kepentingan untuk hidup lebih baik. Misalnya dia ingin jalannya lebih halus, maka perlu diaspal atau dibeton. Masyarakat eh, perlu pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat membayar pajak. Nah, kemudian negara ini yang mengkolek pajak ini kemudian mendistribusikan untuk membiayai kepentingan-kepentingan dari masyarakat ini. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori daya pikul. Artinya, teori daya pikul ini bahwa pemungutan pajak ini berlandaskan asas keadilan, yakni bahwa setiap orang yang dikenakan pajak harus sesuai dengan daya pikul atau daya kemampuannya, yakni bahwasanya orang bisa membayar 1 juta atau yang seharusnya membayar 1 juta maka dia bayar segitu. Orang yang harusnya mampu membayar 1 miliar ya bayarlah 1 miliar. Kemampuan daya pikul. Nah, ini saya jadi teringat dengan salah satu ayat ini. Walaupun sebenarnya nggak nyambung-nyambung amat ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak
tidak membebankan sesuatu, la yukallifu, tidak membebankan sesuatu illa kecuali wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini nyambung tapi sebenarnya beda konteks, cuman ya agak mirip gitu. Nah, maka seharusnya negara ketika membebankan pajak kepada masyarakatnya ini, maka harusnya sesuai dengan daya pikul masyarakat itu sendiri, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Maka yang kaya harus bayar lebih mahal, yang bawahnya dan seterusnya, ya kan. Yang sama sekali nggak bayar ya usahanya memang nggak bisa bayar ya, karena seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah teori bakti. Wah, kalau udah teori bakti ini udah selesai gitu. Artinya bahwasanya eh, bagaimana bakti dari atau apa yang bisa diberikan oleh masyarakat, individu-individu ini untuk negaranya. Nah, bahwasanya masyarakat ini membentuk suatu negara, ya kan? Maka negara ini membutuhkan sesuatu, maka masyarakat ini memberikan sesuatu kepada negara itu. Nah, di antaranya tentu dengan pembiayaan untuk kepentingan bersama ini. Kemudian teori yang kelima adalah teori asas daya beli. Nah, menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yakni mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Ini kayak teori ekonomi. Ya, segitulah. Ya, mirip-mirip lah itu. Dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa masyarakat ke arah tertentu. Jadi membawa masyarakat ke adil dan makmur berdasarkan UUD 45 ya, seperti itu ya. Itu teori-teori untuk yang mendukung pemungutan pajak menurut falsafah hukum. Lalu bagaimana asas pemungutan pajak itu lainnya? Bagaimana pajak itu dipungut, berdasarkan apa negara itu nanti memungutnya? Pertama adalah asas tempat tinggal atau asas domisili, bahwa di mana seseorang itu tinggal, maka disitulah dia bisa dipajaki. Ini kayak istilah ini aja, kayak pepatah, di mana di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Enggak. Di mana bumi dipijak, disitulah engkau harus bayar pajaknya. Nah, seperti itu asas tempat tinggal atau asas domisili ini. Bahwa saya tinggal di Indonesia, maka saya harus membayar pajak di Indonesia. Bahwa nanti ketika si Fulan tinggal di Jepang, maka dia harus membayar pajak di Jepang. Betul. Berdasarkan asas tempat tinggal atau asas domisili. Kemudian asas sumber, yakni asas di mana suatu pihak itu mendapatkan penghasilan. Bahwa ketika suatu perusahaan misalnya PT CPA ya kan, yang sebenarnya ini anak dari perusahaan luar negeri dari negara katakanlah Mauritius, walaupun sebenarnya induknya adalah Mauritius ya kan, tapi PT CPA ini memperoleh penghasilan di Indonesia, maka harus membayar pajak di Indonesia sebagai sumber penghasilannya, di mana ia memperoleh penghasilannya. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas ini asas kewarganegaraan, di mana seseorang itu berkebangsaan, maka di sanalah dia harus membayarkan pajaknya. Bahwasanya ketika seorang itu misalnya sebagai warga negara New Zealand misalnya, maka dia harus membayar pajak di New Zealand. Ini hanya random ya, ini hanya example random, bukan yang sebenarnya, contohnya aja. Asas kebangsaan ini bisa menjadikan dasar seseorang dipungut pajaknya. Kemudian Indonesia sebenarnya menganut asas yang mana sih Indonesia ini? Indonesia menganut asas tempat tinggal atau domisili dan juga asas sumber. Untuk kebangsaan tidak. Misalnya seorang WNI ya, warga negara plus 62 ya kan. Dia tinggalnya ada di Abu Dhabi,
Uni Emirat Arab. Terus ya selama setahun penuh katakanlah gitu. Ya kalau dalam teori di undang-undang pajak sih lebih dari 183 hari gitu kan ya. Maka pajaknya ya kan itu dia tidak perlu membayar pajak di Indonesia atas penghasilannya. Seperti itu. Jadi meskipun dia WNI tapi tinggalnya di luar negeri, itu bayarnya ya tidak perlu membayar di Indonesia. Namun Indonesia menganut juga asas sumber, yakni bahwasanya ketika sumber penghasilannya itu ada di Indonesia, maka dia juga harus membayar pajaknya di Indonesia. Contoh yang tadi lagi masih sama, yaitu si A misalnya tinggal di Abu Dhabi selama setahun penuh ya kan, tapi dia masih punya penghasilan di Indonesia berupa sewa apartemen misalnya. Maka atas sewa apartemen ini ya tentu dia harus membayar pajak di Indonesianya, tapi atas sewa apartemennya, yakni atas yang bersumber dari Indonesianya. Kemudian atas penghasilan-penghasilan lain yang tidak dari Indonesia, maka tidak perlu membayar pajak di Indonesia. Asal kebangsaan tidak kita anut dari dulu sampai sekarang masih kita tidak menganutnya. Jadi Indonesia menganut asas tempat tinggal dan asas sumber. Untuk kebangsaan tidak. Bagaimana kedudukan hukum pajak ini? Kita lihat bahwasanya hukum ini ada hukum perdata dalam arti luas dan juga hukum publik. Hukum perdata dalam arti luas di sana ada hukum perdata, ini ya Burjalik White Book, hukum dagang, kemudian hukum publik ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Dan hukum pajak ini berada pada hukum publik. Dan di sana ada hukum publik material dan juga formil. Material itu apa? Material itu memuat norma-norma yang menerangkan objek pajaknya, subjek pajak, besar pajaknya, timbul dan hapusnya utang pajak. Kemudian contohnya adalah Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPB, Bea Materai. Kemudian mengenai hukum pajak formil ini adalah memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan pajak menjadi kenyataan. Bagaimana tata cara perpajakannya itu, apa hak-hak fiskus, apa kewajiban fiskus, dan apa kewajiban dari wajib pajak ini, memungut tata cara dan how to collect the tax-nya. Ini diatur kurang lebihnya di Undang-Undang KUP. Tentu sebenarnya ketika kita melihat lebih dalam lagi Undang-Undang PPh ya kan, Undang-Undang PPh-nya atau Undang PPN, sebenarnya di beberapa pasal juga memuat mengenai bentuk untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Cuman ketika kita melihatnya secara umum ya kan, yang merupakan hukum pajak formil itu ya KUP, kemudian untuk hukum pajak materialnya PPh, PPN, PP, Bea Materai dan sebagainya. Mengenai pengelompokan pajak ya kan, pajak ini bisa dikelompokkan dari beberapa hal, misalnya dari golongannya, kemudian dari sifat pajaknya itu, dan pemungutnya siapa. Dari golongannya di sana ada pajak langsung, artinya pajak langsung itu pajak yang langsung menjadi beban oleh suatu pihak. Pihak itu yang dibebankan dan pihak itu juga lah yang nantinya harus membayarkan. Nggak bisa dilimpahkan kepada pihak yang lainnya. Contohnya adalah pajak penghasilan. Bahwasanya misalnya saya ini mempunyai penghasilan 1 miliar, amin ya Allah, maka saya sendiri nanti yang akan atau dibebankan pajaknya. Saya yang berkewajiban atau membayarkan pajaknya berapa, PPh-nya berapa. Tuh. Kemudian dari golongan yang lain, yaitu adalah pajak tidak langsung. Artinya bahwa siapa yang dibebani untuk membayarnya dan siapa yang dilimpahkan untuk membayarnya atau menyetorkannya, siapa yang dibebankan untuk membayar pajaknya, dibebani untuk membayar pajaknya, dan siapa yang menyetorkannya itu bisa berbeda.
sana dicontohkan adalah PPN. Bahwa saya misalnya pergi ke Indo April ya kan, membeli kopi, saya yang dibebankan untuk membayar PPN-nya. Tetapi yang menyetorkan PPN-nya itu ke kas negara ya Indo Aprilnya ini, bukan saya. Saya ya membayarkannya melalui Indo April, seperti itu. Kemudian dari sifat, penggolongan kelompok pajak dari sifat, ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Minum dulu. Pajak subjektif ini melihat dari subjek pajaknya, melihat siapanya, melihat orang atau badannya itu siapa. Ini badannya bukan badan anggota tubuh ya, tapi badan PT, CV, dan lain sebagainya maksudnya. Siapa subjeknya itu. Sedangkan kalau misalnya pajak objektif, maka ini melihat apa objeknya. Ya kan? Nggak perlu melihat subjeknya. Seperti contoh tadi, ketika saya pergi ke Indo April ya kan, saya membeli kopi, maka pajak ini dibebankan atas transaksi jual beli kopinya ini melalui Indo Aprilnya. Maka di sana pajak ini dikenakan atas bendanya itu, atas barangnya ini. Jadi sifatnya adalah sifat objeknya gitu. Pengelompokan pajak berikutnya adalah berdasarkan pemungutnya. Di sana ada pajak daerah, kemudian juga ada pajak pusat, ya kan? Pajak pusat ini dikelola oleh pemerintah pusat, PBB, BPN, PPNBM, PB sektor P3L, ya kan? Perkebunan, pertambangan, dan lainnya, ya kan? Serta biaya materai, dan juga di sana juga ada biaya dan juga masuk di dalamnya sebagai pajak pusat. Kemudian kalau pajak daerah dikelola oleh Pemda, pajak misalnya pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, PBB, sektor P2, pedesaan dan perkotaan. Demikian pengelompokan pajak. Jadi pengelompokan pajak itu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan pemungut. Nah, bagaimana tata cara pemungutan pajak itu? Bagaimana tata caranya? Ini menurut style pajak, di sana ada style real, style fiktif, dan campuran. Sedangkan menurut sistem pemungutan pajak, di sana ada sistem official assessment, self-assessment, dan withholding. Official assessment ini maksudnya adalah bahwasanya besaran pajaknya ini ditentukan secara langsung oleh office, secara ditentukan oleh instansi atau institusi pemerintahan. Artinya institusi pemerintahan itu menghitung pajaknya, kemudian memberitahukan kepada wajib pajak, oi, bayar 500 juta misalnya, maka wajib pajak kemudian membayar sesuai yang ditentukan oleh official tadi, sesuai dengan yang ditentukan oleh institusi pemerintah tadi. Nah, ini di sini adalah DJP. Kemudian kalau self assessment ini bahwasanya kewajiban untuk menghitung, ya kan, memperhitungkan, menyetorkan dan semuanya itu dibebankan penuh kepada masyarakat atau kepada wajib pajak. Bahwasanya wajib pajak nanti akan menghitung sendiri dan juga memperhitungkan sendiri serta menyetorkan sendiri. Adapun mengenai sistem pemungutan pajak withholding tax, ini adalah sistem pemungutan bahwasanya pajak itu dipungut atau dipotong melalui pihak lainnya. Nah, di Indonesia ini dulu menganut asas official assessment dulu ya kan, sebelum tahun 1983. Namun kemudian muncullah reformasi perpajakan tahun 83 itu dengan diterbitkannya undang-undang KUP, PPH, PPN ya kan. Setelah tahun berikutnya PBB, BPHTB. Nah, di sini ada perubahan dari official assessment kepada self assessment. Self assessment ini bahwasanya wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung pajaknya sendiri.
kemudian juga memperhitungkan, kemudian juga menyetorkan pajaknya sendiri. Sedangkan withholding tax ini sampai saat ini masih berlaku juga, bahwasanya pajak seseorang atau suatu pihak itu dipotong oleh pihak yang lainnya, masih berlaku, misalnya di PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari withholding tax. Bagaimana sebenarnya hambatan pemungutan pajak itu, dan apa aja sebenarnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak ini? Ada perlawanan secara pasif, bahwa ada keengganan untuk membayar. Kenapa? Misalnya ada perkembangan intelektual moral dari masyarakat. Seperti misalnya masyarakat merasa, wah, sepertinya pembayar pajak itu uangnya ini diselewengkan oleh oknum pemerintahan atau oknum DPR dan lain sebagainya. Maka masyarakat sepertinya karena adanya informasi seperti ini jadi enggan untuk membayar pajaknya, ya kan? Yang kedua adalah karena sistem perpajakan sulit dipahami, ya, tidak sesulit memahami isi hati kan. Ya. Sistem perpajakan yang sulit dipahami, maka ada keengganan masyarakat untuk memahaminya tentunya. Maka tadi harusnya ada simplifikasi dalam perpajakan. Tapi dari dulu, dari perpajakan itu ada, itu memang sistem perpajakan itu nggak ada yang simple sebenarnya, tidak ada yang sangat simple. Ya memang ada bagian-bagian tertentu yang simple, misalnya PPN 10%, nah itu kan sebenarnya simple. Cuma nanti ketika di lainnya juga lebih sulit lagi. Tapi ada yang cukup sulit, khususnya adalah mengenai income tax, ya kan, atau pajak penghasilan. Bahkan Einstein sekalipun bilang bahwasanya the hardest thing to understand is income tax, ya, bahwasanya pajak penghasilan ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Ini Einstein yang bilang, ya jagonya fisika aja bilang dia uh, memahami pajak aja sulit tuh dibandingkan dengan teori E sama dengan MC kuadratnya kan gitu kan. Kemudian juga perlawanan pasif, yaitu adanya sistem kontrol yang tidak efektif. Ini berarti dari sisi pemungut pajaknya, dari sisi pemerintahnya, bahwasanya misalnya pembayaran pajaknya tidak diawasi, tidak ada orang-orang atau petugas-petugas yang mengawasi pembayaran pajak atau penghitungan pajaknya. Maka sistem kontrolnya, karena sistem kontrolnya lost doll, maka masyarakat juga nggak perlu bayar pajak lah, nggak diawasi ini, ya udahlah nggak usah bayar pajak kan gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, hambatan yang berikutnya adalah adanya perlawanan aktif, ya, ini dengan adanya tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance ini dia bagaimana caranya menghindari pajak, menghindari untuk membayar pajak, namun tidak melanggar peraturan perpajakan, tax avoidance. Jadi dia bermain pada ranah abu-abu, ya kan, pada ranah yang masih bisa dicari celah-celahnya, ya, gitu. Sedangkan untuk tax evasion ini cara-cara yang melanggar undang-undang. Contohnya apa nih? Tax avoidance ini yang biasa dilakukan adalah melalui transfer pricing, yaitu melalui penerapan harga transfer antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian contoh dari tax evasions ini kan melanggar undang-undang, ini caranya kasar sekali. Misalnya dia penjualannya 2 miliar misalnya, ya, tetapi yang dilaporkan hanya 1 miliar. Nah, ini kan sangat melanggar undang-undang, udah jelas melanggar undang-undang. Dari sisi akuntansinya juga udah pasti melanggar akuntansi, apalagi di undang-undangnya. Bahasan berikutnya mengenai timbul dan hapusnya utang pajak. Bagaimana ajaran timbul utang pajak? Ini adalah ajaran mengenai formil dan materialnya, ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian asas hapusnya utang pajak, asas hapusnya kewajiban untuk membayar pajak, itu jika ada pembayaran, ya tentu aja
Kalau ada pembayaran ya berarti utangnya lunas gitu kan ya, utang pajaknya lunas. Kemudian ada kompensasi, dikompensasikan kepada jenis yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian daluarsa pajak, ini daluarsa penagihan pajak itu adalah 5 tahun, misalnya pajaknya sudah daluarsa, misalnya pajak tahun 2000 gitu kan, sekarang 2020, 20 tahun daluarsa nih. Padahal sebenarnya ini udah pasti daluarsa ya kan, 20 tahun. Kalau misalnya daluarsa penagihan tadi adalah 5 tahun ya kan, 5 tahun itu ya berarti tahun 2014 sudah daluarsa pajak ya. Tentu kalau misalnya di sana ada unsur pidana, tentu bukan lagi 5 tahun, tapi bisa jadi 10 tahun kalau ada unsur pidananya. Kemudian ada penghapusan utang pajak, penghapusan misalnya ini melalui pertimbangan Menteri Keuangan, maka utang pajak suatu wajib pajak ini bisa dihapuskan. Misalnya likuiditasnya, dari segi likuiditasnya udah bangkrut, asetnya udah nggak ada lagi, atau orangnya sudah meninggal, warisannya juga nggak ada, misalnya, maka utang pajak itu bisa dihapuskan. Atau ada pembebasan. Nah, ini pembebasan ini juga macam-macam nih, bisa dibebaskan melalui peraturan, misalnya peraturan Menteri Keuangan ini bebas biaya masuk dan lain sebagainya untuk barang atau jenis tertentu gitu kan. Jadi timbul hapusnya utang pajak ini ya seperti itu adanya. Nah, bagaimana mengenai tarif pajak ya kan? Tarif pajak ini secara teori nih, secara teori ada 4 hal. Ya, ini pertama sebanding atau proporsional, kemudian tarif pajak tetap, tarif pajak progresif, dan tarif pajak degresif. Ya kan? Tarif pajak proporsional ini artinya secara proporsi dia sama ya. Ini contohnya adalah PPN. PPN adalah tarifnya 10%. Berapapun transaksinya, mau transaksi 1 juta atau transaksi 1 miliar, maka PPN-nya sama 10% dari nilai transaksi itu. Ya. Nominal rupiahnya ya bisa naik turun sesuai dengan jumlah transaksinya, tapi secara persentasenya tetap sama. Kemudian tarif pajak tetap, jadi tarifnya fix, sudah segitu dah. Ini di sini contohnya cek biaya materainya. Untuk cek adalah biaya materai 3.000 ya. Kalau kita melihat tarif biaya materai sekarang ini kan 3.000 dan 6.000 ya kan. Namun tahun ini ada perubahan nih. Tahun ini ada perubahan mengenai undang-undang biaya materai yang nantinya mulai tahun depan, tahun 2021, biaya materai akan naik menjadi 10.000 dan tarif tunggal. Kalau sekarang ada 3.000 6.000, nanti hanya satu tarif aja untuk biaya materai. Tahun depan mulainya 2021. Nah, kalian kan masih di semester 3 kan, ini tahun 2021 Januari. Nah, itu nanti kita menggunakan undang-undang yang baru, ya kan? Berarti kan ini setelah UTS ya. Setelah UTS materinya biaya materai, nah itu pakai undang-undang yang baru. Kemudian tarif progresif, yang artinya progresif itu naik ya. Seperti misalnya di pasal 17 Undang-Undang PPH, tarif PPH untuk orang pribadi. Ya, ini nanti semakin tinggi penghasilannya, penghasilan seseorang, maka tarifnya akan naik jadi 15%, dari 5%, kemudian 15%, dan seterusnya. Ini tarif progresif, jadi semakin tinggi penghasilannya, maka tarif pajaknya akan naik. Kemudian tarif yang berikutnya adalah tarif degresif. Tarif degresif ini semakin tinggi penghasilannya, maka tarifnya akan turun. Nah, ini di Indonesia belum ada nih, tapi secara teori ada. Di Indonesia belum ada, tapi secara teori ada. Tarif misalnya, ini contoh ya, bukan yang sebenarnya ya. Penghasilan katakanlah 0 sampai 15, 0 sampai 100 juta misalnya 20%. Nanti 200 juta, 100 juta sampai 200 juta bisa jadi 15%. Nanti 300 sampai 200 sampai 300 juta turun jadi 10%. Seperti itu bisa jadi, itu namanya tarif degresif, hanya contoh saja. Ya, demikian mungkin materi pertemuan pertama mengenai perpajakan di Indonesia, itu pengantar perpajakan. Nah, ini adalah kita menggunakan slide standar dari Dosco ya. Untuk
penjelasan saya kali ini. Saya menjelaskan menggunakan slide-nya Dosko. Adapun nanti pengayaan ataupun penambahannya akan saya sampaikan materi yang sama, artinya pengantar perpajakan dengan menggunakan materi yang lebih komplit. Dan inilah materi standarnya, kemudian akan saya elaborasi lagi menjadi mungkin lebih panjang dan lebih lengkap lagi. Oke guys, tetap semangat belajarnya dan tetap diperhatikan. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu dihafalkan, terutama mengenai definisi, kemudian asas-asasnya, perbedaannya, form maximsnya Mas Adam Smith, kemudian contoh-contohnya perbedaan tarifnya tadi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.